Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nadatal banati bi furu'il ma ila yaumiddin wa antan surana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Nadia Furqani. Hadir. Astiti Aryani. Hadir, Bu. Anis Meliana. Hadir. Turniawati. Hadir. Milasi. Hadir. Oke. Ibu akan membahas materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Mau saya hapusin, Bu? Biar Ibu aja deh, Nak. Ibu mandiri ya, Bu? Iya, soalnya udah biasa mandiri. Jangan curhat, Bu. Langsung saya, Bu. Nggak usah bisik-bisik ya. Ya, maaf, Bu. Nah, Ibu akan membahas 3 macam dari materi hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pelaku kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, pelaku udah turun tulisannya. Yang kedua yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Gak usah bisik-bisik, nanti boleh lempar. Abu. Abu. Ditulis ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, Bu. Oke. Kalau udah Ibu hapus ya. Belum, Ada Bu. yang Belum. Saya belum. Cepetan ya, biar Si Inem belum. cepat selesai. Saya tinggal ekonominya aja. Ini aja. Udah, Nila. Udah, Bu. Nggak usah digituin kepala temennya. Oh iya, Bu. Kasihan. Maaf. Udah? Ya, Udah, Ibu, Bu. Ibu hapus ya. Iya.
yang tahu? Ya, Astiti. Orang yang memproduksi suatu barang. Pinter. Oh. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan, yaitu produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ibu tulis ya, biar kalian ingat. Iya, Bu. Lihat Bu, bentar ya. Nah, kedua yaitu rumah tangga keluarga, atau bisa kita singkat dengan RTK. Untuk pengertian dari rumah tangga keluarga yaitu merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Menyediakan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh yaitu yang pertama, ditulis ya. Iya, Bu. Yang pertama, menawarkan tanah yang dimiliki kepada pihak lain. Kedua, menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Lalu yang ketiga itu menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Lalu yang terakhir yaitu menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan yaitu menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi, menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki, dan yang terakhir yaitu mengonsumsi barang dan jasa. Dampak dari aktivitas yang dilakukan, RTK akan memperoleh pendapatan berupa sewa, bunga, dan laba keuntungan. Nah, untuk yang ketiga, materi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah atau kita singkat dengan RTP. Berbeda dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah adalah menjalankan aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang meliputi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Nah, lalu yang kedua yaitu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan badan usaha milik negara, yaitu BUMN. BUMN. Penting ya ditulis. BUMN untuk mengelolanya. Di Indonesia, BUMN dibagi menjadi dua golongan, yaitu Perum dan PT. Perusahaan umum, badan usaha ini mengusahakan alat-alat strategis dengan pembiayaan dan keuntungan untuk negara. Contohnya seperti Perum, Perumnas. Nah, yang kedua yaitu perusahaan atau kita bisa sebut dengan PT. Badan usaha ini beroperasi seperti layaknya perusahaan swasta. Ingat ya, PT itu dimiliki oleh perusahaan swasta. Nah,
PT tetap disetor dan diusahakan oleh pemerintah. Contohnya PT Pertamina, PT Perkebunan, dan PT Pelni. Lalu yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri di masa ini sudah tidak ada lagi negara yang masih tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Karena selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain, sehingga ada arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang disebut impor. Kalau impor itu kita yang mengambil barang ke luar negeri, sedangkan ekspor kita yang mengirim barang ke luar negeri. Ya, Bu. Dicatat ya, biar kalian tahu. Nah, kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu nggak boleh ketawa. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Kalau nggak bisa baca, nanti lihat di temannya ya. Sampai tahu ada yang bisa. Ya, Bu. Ya. Nah, Ya. peran pelaku kegiatan ekonomi ini dalam sistem perekonomian, para pelaku ekonomi tersebut memiliki peranannya masing-masing. Peran yang dimiliki antara pelaku ekonomi tersebut saling berhubungan antara satu sama yang lain. Peran-peran yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi yaitu peran rumah tangga konsumsi. Badan-badan yang melakukan kegiatan konsumsi RTK mempunyai beberapa peran seperti sebagai produsen. Sebagai produsen ini maksudnya adalah rumah tangga konsumsi memiliki berbagai faktor produksi yang menyediakan daya seperti tenaga, tanah, gedung, dan lain-lain. Untuk rumah tangga produsen, ini untuk rumah tangga produsen ya. Lalu yang kedua yaitu sebagai konsumen. Rumah tangga konsumsi ini sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber-sumber daya yang disediakan. Bentar ya. Nah, untuk peran rumah tangga produksi ini yaitu kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen. Lalu peran pemerintah. Peran pemerintah ini sebagai pelaku ekonomi juga mempunyai peran seperti RTK dan RTP. Lalu selanjutnya yaitu sebagai produsen. Nah, pemerintah sebagai produsen memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi. Contohnya produk pesawat terbang yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia, produksi pupuk petrokimia di Gresik, industri semen di Cibonong, Bogor, dan Gresik. Lalu yang kedua, sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi, kantor pemerintah, senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan dan sebagainya.
Udah jam berapa? Tinggal bentar ya waktu Ibu. Ya, Bu. Lalu sebagai pengatur dan pengendali, pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan ekonomi negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu misalnya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran dan sebagainya. Astiti, kalau ngantuk keluar. Lalu yang keempat yaitu peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini sangat berperan untuk kita karena kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri ini menimbulkan arus barang dan jasa yaitu ekspor, impor, dan arus uang masuk dan keluar. Dari kegiatan ini pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisi. Jadi kita sama-sama saling membantu antara negara luar dan negara kita. Nah, yang terakhir yaitu diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Aduh, udah habis. Nah, kalau udah habis, Ibu jelaskan aja. Nah, yang pertama masyarakat luar negeri, lalu kedua pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Nggak bisa ya kita ngejelasin tanpa kita tulis. Coba digituin dulu, Bu. Oh, diginiin dah ya. Nah, rumah tangga produsen. Maksudnya di sini rumah produsen ke masyarakat ke luar negeri, lalu luar negeri mengimpor barangnya ke dalam negeri. Tetapi jika konsumen ini tidak puas dengan barang yang ada di dalam negeri, maka konsumen ini, tugas pemerintah ini mengatur dan mengedali si usaha. Baiklah, untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan Ibu akan nanya ya satu persatu. Oke. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.